أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليعتعى طرفا من الذين كفروا أو يعبثهم فينقلبوا خائبين. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah dan mampu mengawali hidup kita di masjid. Kita berharap fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Kita berharap Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar sebagai ibadah dan kita bermohon betul kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah Alamin. Bapak Ibu, seluruh keluarga yang masih berada di dunia yang kami muliakan dan juga anak soleh dan solehah, harapan kita semua. Kita lanjutkan Bapak Ibu hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Liya'ta'a syarafa, karena dia akan memotong golongan minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang engkar, au ya'ditahum, atau dia menghinakan mereka, fayaqtalibu kha'ibin, maka mereka berbalik, mereka tidak dapat apa-apa. Ini Al-Imran 127. Al-Imran 126 sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa pertolongan Allah bukan karena jumlah, bukan karena strategi, melainkan sebagai kabar gembira bagi orang beriman untuk meneguh hati kaum mukminin. Nah, itu di ayat 126. Kemenangan orang beriman bukan sekedar selamat, tapi juga menjadi sebab runtuhnya kesombongan musuh. Kita lihat Bapak Ibu hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kekuasaan Allah mengalahkan musuh. Nah, ini ayat-ayat sebelumnya juga mengarah kemari. Sering kami katakan Al-Quran ini pesannya, nasihatnya berulang-ulang agar meneguhkan hati kita agar kita tidak lupa. Jadi yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Imran 127, wa yaqta'afan, agar Allah menolong sebagian dari kamu. Kekuasaan Allah mengalahkan musuh. Di contohnya bisa di kantor ada pegawai yang curang tampak kuat, tapi satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan seluruh karirnya. Dan kita lihat Bapak Ibu tontonan di TV, di layar-layar politik Indonesia, apa orang ini kita tahu dia licik, tapi kok bisa bertahan, tapi kekuasaan Allah tetap yang benar saat yang tepat. Pernah dikatakan Allah jatuhkan dia sejatuh-jatuhnya, Allah hinakan dia sehina-hinanya. Kalau bahasa kita orang Minang, jatuh sampai Allah jatuh tapi jauh diurang. Itu mudah bagi Allah Bapak Ibu. Maka jelas bagi Allah mengatakan jangan pernah merasa kuat kalau kita tidak dekat dengan Allah, dan jangan pernah merasa lemah kalau kita dekat dengan Allah. Karena ini jelas sekali Allah katakan dalam surat Al-Imran 127 dan surat dan ayat sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, hikmah berikutnya, musuh bisa jatuh tanpa perang besar. Tarokat sebagian saja kata Allah. Sebagian saja pun bisa menang karena Allah ada di belakangnya. Allah punya pasukan, ada 2.000, 5.000 malaikat yang mendampingi kita. Kita tidak nampak malaikat itu, tapi musuh nampak malaikat itu. Maka Bapak Ibu yakinlah, yakinnya kalau kita dekat
dengan Allah, pertolongan Allah itu dekat. Banyak kita lihat Bapak Ibu dalam bisnis contohnya pesaing-pesaing licik, untuk hanya kehilangan satu pelanggan utama. Ada orang bisnis dengan kita, langganan terbaik kita, karena dia pindah langganan kita ke tempat dia. Jadi mudah bagi Allah untuk menjatuhkan dia. Maka jangan pernah kita khawatir ketika langganan kita, pelanggan kita diambil oleh orang karena kelicikan ya. Jangan kita tiru pula kelicikan itu. Kalau Allah pasti dan pasti akan menolong kita. Kalau kita lihat belum juga Allah tolong kita. Kok masih seperti ini kita bertahun-tahun kita tak. Belum juga tolong Allah. Allah pasti menolong Bapak Ibu. Dan Allah menolong di saat yang tepat, di saat kita betul-betul berguna. Banyak orang Bapak Ibu ketika dia membesarkan anaknya, dia diuji dengan bermacam-macam ujian, difitnah, dia tahan, dia tenang. Mungkin bagi dia tidak dapat Bapak Ibu. Bagi anaknya belum juga dapat, tapi bagi cucunya kemudian Allah besarkan, Allah hebatkan cucu-cucunya, dan cucunya yang hebat ini Allah untuk berbakti kepada dia. Banyak kita lihat Bapak Ibu, anak bisa berbakti ke orang tua, cucu bisa berbakti kepada orang tua. Kan kehidupan belum final, kita masih hidup, kita masih butuhkan bantuan orang lain, di sini bisa kehidupan kita. Sementara kita tidak tahu berapa lama lagi kita kehidupan kita meninggal, ini pernah melihat loh. Meninggal nak kalau mau Bapak Ibu ini dia tarik mana ini. Tapi lama setelah itu cucunya berhasil, cucunya kompak, sebelum cucunya kompak membahagiakan kakek dan nenek ini luar biasa. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian Bapak Ibu yang bisa kita ambil hikmah di sini, kehinaan lebih menyakitkan dari kekalahan. Allah mengatakan, "Awyak bisa atau menghinakan mereka." Maka Bapak Ibu tidak perlu kita membalas kesalahan orang, tidak apapun kesalahan orang, cukup kita maafkan Bapak Ibu. Karena kalaupun kita membalas Bapak Ibu, berapa kekuatan kita membalas? Tapi kalau Allah membalasnya tidak hanya merusak perasaan mereka, juga menghinakan mereka. Menghinakan apa? Orang lain tidak simpati dengan mereka. Gitu. Maka Bapak Ibu cukup ayat ini menenangkan hati kita. Kalau kita punya keinginan membalas, jangan balas Bapak Ibu. Cukup maafkan saja, karena kalau Allah berkehendak, Allah bisa menghinakan mereka. Hanya kita lihat Bapak Ibu, penjual yang menipu akhirnya dikenal publik sebagai penipu, dagangannya tidak laku lagi. Kenapa? Contohnya banyak penjual dan pedagang karena asalnya penjual. Dan yang keempat, kesombongan adalah awal kehancuran. Allah mengatakan, "Bayang panibu, oh ini mereka kembali dengan kecewa." Maka Bapak Ibu jangan pernah kita arogan, kita lihat atasan yang arogan, akhirnya ditinggalkan bawahan dan kehilangan di bawah. Mana Bapak Ibu contoh hikmah yang bisa kita ambil? Artinya Bapak Ibu tetaplah kita taat kepada Allah, tidak perlu kita membalas kesalahan orang lain, tidak perlu kita pergi atau pergi segala macam untuk mengembalikan nama baik kita, tidak perlu. Karena kalau kita sabar, Allah tolong kita. Kalau Allah ingin menyebabkan lawan kita itu terhina, mudah bagi orang menghinakan orang yang menghinakan orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Banyak ada yang mendengar semuanya.